saja menyebabkan sholat menjadi tidak sah. Kita lanjutkan pada malam hari ini akan bahas tentang fardu atau rukun sholat yang kelima, yaitu rukuk. Ya, kita tidak membahas ayat setelah suratul Fatihah karena dia bukan salah satu rukun, bukan salah satu fardu dalam sholat. Andai kata tidak kita baca, sah sholat kita. Tapi kalau suratul Fatihah tidak kita baca, itu tidak sah sholat kita. Maka kita langsung ke rukun sholat yang kelima yang disebut oleh As-Sayyid Sabiq dalam kitab ini, yaitu ar-ruku'. Kata beliau, wa huwa mujma'un ala fardiyatihi. Ruku ini ijma' para ulama sepakat mengatakan ruku adalah salah satu fardu atau rukun salat. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah. Karena ini adalah amr, perintah, dan amr dalam Al-Quran atau perintah itu biasanya lil wujud, maknanya wajib. Itulah sebabnya ulama sepakat memasukkan ruku sebagai salah satu rukun atau fardu sholat yang andai kata tidak dilakukan, bihaitsu tasilul yada ila rukbatain wala budda min at-tuma'ninati fihi. Jadi ketika kita ruku, kita merukuk, kemudian kedua tangan memegang lutut, dan harus ada tuma'ninah di dalamnya. Tuma'ninah itu walaupun hanya sekedar membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sekali saja, dengan pelan tentunya, bukan dengan buru-buru, tapi misalnya dengan mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu sudah masuk dalam makna tuma'ninah. Lima taqaddama fi hadis musyi fi sholatihi sumarka hatta tatma'inna ruki'an. Karena dalam hadis yang menyebutkan tentang sahabat yang disebut dengan al-musyi as-sholat, yaitu sahabat yang salah dalam cara mengerjakan sholat, di mana dia ruku sujud. Dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholati. Perhatikan bunyi hadis ini jemaah. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa kaifa yasriqu min sholati? Bagaimana seseorang bisa disebut mencuri dalam sholatnya? Qala, Nabi menjawab, la yatimmu ruku'uha wa la sujuduha, atau la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang disebut mencuri dalam sholat itu adalah orang yang ketika ruku dan sujud, Allah itu disebut sebagai pencuri yang paling buruk, yaitu pencuri yang mencuri dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Al-Qala dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, la yuqimu salbahu birruku'i was-sujud. Jadi yang disebut pencuri dalam sholat itu adalah orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya, di mana rukunya dan sujudnya itu cepat-cepat. Rawahu Ahmad, At-Tabrani wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa qala sahih al-isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Wa Abi Mas'ud Al-Badri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu biha salbahu bi-ruku'i was-sujud. Tidak sah salat seseorang